dan saya diperlakukan dengan baik oleh pihak Polda NTB, sangat luar biasa, dan kami mengikuti proses hukum yang dilakukan secara kooperatif, dan karena kooperatif itulah kami dalam waktu 3 hari sudah bisa dipulangkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kami tidak ditangkap sedang karaoke. Itu saja. Bang, pada saat ke tempat resto itu yang terjadi Ya. itu abang sama siapa saja? Teman saya, jadi 2 orang SN, mereka pada hari Minggunya sudah langsung pulang karena mereka tidak tidak terbukti apapun. Karena saya ada obat yang diduga ekstasi, yang awalnya diduga ekstasi sebanyak 12 butir sebenarnya, makanya pemberitaan itu 13 butir. Sebenarnya 12 butir. Obat itu saya beli 10.000, 10 butirnya untuk pergi ke mancing. Nah, obat itu dicek oleh alat yang digunakan biasa untuk mengecek ekstasi, itu hampir mirip, hampir diduga ekstasi. Makanya saya diamankan dulu karena barang yang saya bawa ini mirip. Tetapi setelah diuji lab, alhamdulillah BP POM sangat luar biasa ya mengujinya, sehingga langsung dinyatakan negatif dan bisa disebutkan nama jenis obatnya. Cuman saya tidak bisa menunjukkan hasil obatnya, saya sudah melihat langsung disampaikan oleh pihak penyidik pada saat itu. Dan hari ini saya bebas, saya dilepaskan karena memang tidak terbukti barang yang saya bawa itu adalah jenis narkoba atau ekstasi. Terjaring pukul berapa? 10 berarti. Ya, 10 malam. Waktu Indonesia sana. Ya, ada lagi berita dini hari Pak, saya ditangkap. Tidak. Jam 10 kami ditangkap itu. Cuman memang pada saat saya diperiksa di sidik itu jam 12 tulisnya. Kalau tidak salah jam 12.35 Pak. Itu kan sudah prosesnya. Karena saya harus diperiksa, urin apa ditunggu kan. Ketika penandatangan mereka melihat jam 23.30 kalau tidak salah. Tetapi kami pada saat diperiksa pada waktu itu jam 10 kurang lebih. Jam 10 malam. Artinya di sini abang sama para SN kemarin pada saat arah kemarin belum sempat masuk ya, belum sempat masuk ke dalam room ya, belum sempat. Memang kita tidak ke room, kita ada di restoran. Resto orang nyebut ya. Gitu ya. Macam kafe di Bali. Kurang lebih seperti Bukan kalau dulu kan namanya ke tempat pariwisata itu biasa include. itu ya. Kalau di wilayah sana itu di situlah resto, di situlah bar. Tapi tidak sama Beda satu ini, lantai. beda lantai dia. Nanti kita kembali lah kalau gitu. Bang, Ya, izin. Pak Haji, izin. Iya. Ya. Untuk obatnya itu dibeli di mana dan Ya, kenapa harus dibawa obatnya ke sana? itu saya beli pada tanggal 20 di apotek di Habang. Sudah saya sebutkan apoteknya. Apoteknya di Toboli. Kenapa saya beli tanggal 20? Karena pada tanggal 21 itu saya ke Pongo. Melaksanakan mempersiapkan program air baku Pak Bupati di Desa Pongo pada tanggal 23-24. Nah, tanggal 22 saya minum. Karena saya mau mancing malamnya. Kan siang pegawai. Malam mancing, pagi pegawai pelik kan. Tanggal 23 acara air bagong. Tanggal 24 saya mancing lagi pulangnya karena sudah acara air bagong selesai. Mancing lagi, minum lagi. Obat itu 10.000 dimenhidrinan. Sama persis dengan Dramamin atau sama persis dengan Antimo. Sama persis. Tidak ada yang kurang. Jadi kalau beli Antimo sama dengan beli dimenhidrinan. Kenapa dimenhidrinan? Dia beli langsung eceran. Saya beli eceran. Alhamdulillah selama makan minum itu mancing nyaman. Tapi obat itu ke bawah lah. Ke bawah, jadi ke bawah dalam tas ini Pak. Ini tas. Dan selalu ada di dalam tas tuh. Iya, kenapa saya bawa? Ini tas kerja saya. Tas kerja, tas jalan-jalannya ini lama mulai Pak. Alhamdulillah. Jadi saya taruh di sini pada saat malam itu pulang dari Pongo. Karena angin ribut pada malam itu, angin kencang. Saya taruhlah dalam sini. Kemudian ini kan tempat saya naruh recehan saya. Nah, taruh sok begitulah. Udah tutup. Kemudian saya ke Jakarta. Saya biasa ada tas tentengan yang begini. Pas di mobil mau naik ke pesawat,
kanan, ambil yang kiri, ambil yang kanan, ambil yang kiri. Rupai musibah ambil yang kanan. Ya, kenapa? Karena ada tas tentengannya. Jadi kalau ditenteng saya susah jalan jauh. Dipakai yang ini. Ternyata ada obat di dalamnya. Banyak obatnya Pak kalau nak lihat. Nah, naik. Maklumlah badan sak kan, peneng kepala yang minum Pak. Obat ada dalam. Itulah jadi yang terjadi gitu. Kalau narkoba 13 butir salah. Tidak. Insyaallah. Insyaallah. Ya. Jadi ditanya. Hah? Data-data Anda Untuk statement gua? Oh. Usah, ikan aja, Mas. Sekali lagi yang terakhir saya mengucapkan mohon maaf kepada masyarakat atas adanya pemberitaan yang tidak sedap atau tidak berimbang, kemudian membuat kisruh di masyarakat pada Selatan. Saya atas nama pribadi dan juga kepada Pak Bupati saya mohon maaf atas kekisruhan ini, kepada Ibu Wabub. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi saya bahwa ke depan saya harus berhati-hati dalam segala hal, termasuk ketika dalam perjalanan ataupun dalam pekerjaan saya. Ini pengalaman yang luar biasa bagi saya, pengalaman menurut saya sangat tidak menyenangkan karena saya tidak makan selama 3 hari. Itu kurang lebih saya 3 hari tidak makan akibat daripada kesalahan saya ini membawa obat yang saya nyatakan tidak terlarang, tetapi tidak ada yang tidak mungkin bahwa bisa mencelakai kita gitu. Yang baik aja bisa mencelakai kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman media. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kawan-kawan media. Pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Dr. Agus, dukungan yang luar biasa dari Pak Bupati Wabub. Di sini kami ingin menyampaikan hasil kejadian yang menimpa kami pada beberapa hari yang lalu dan telah viral di media. Kami ingin meluruskan berita yang sebelumnya sangat menyudutkan kami. Saya sendiri hari di Utang pada saat kami berada di Lombok. Kami selama di Lombok ini memang ada kegiatan dinas dan kita ketahui bahwa Lombok ini kurang lebih seperti Bali. Jadi memang tempat yang ada di sana ada kafe, ada lounge dan sebagainya. Itu biasa yang terjadi. Nah, tetapi ketika ada berita bahwa saya ditangkap sedang karaoke dan membawa 13 butir ekstasi serta karaoke bersama LC, itu saya nyatakan tidak benar. Karena saya bukan ditangkap, tetapi saya terjaring di gedung yang sama. Saya sedang baru melangkah masuk. Pada waktu itu, saya masuk ke restonya yang ada di bagian bawah, karena itu satu jalur, satu gedung yang besar. Kita pengen makan. Itu awal. Kita baru pulang dari Mandalika, dari sore ke Mandalika, kemudian kita nonton konser. Karena di sana juga ada UMKM Fair, jadi kami menonton itu, menyaksikan itu. Nah, pulang ke hotel, kami lapar, kami pengen makan, dan di situ ramai. Nah, kami baru saja masuk ruang resto, ketika kami melihat di dalam sudah ada petugas Polda, tetapi di atas ada pemeriksaan. Kami di bawah disuruh menunggu. Ketika di atas sudah turun, kami diperiksa juga. Nah, kalau ada pemberitaan kami ditangkap sedang karaoke, kemudian kami ditangkap membawa ekstasi, itu salah. Hasil pemeriksaan hari ini saya sampaikan bahwa dinyatakan tidak terbukti. Saya tidak terbukti membawa narkotika berupa ekstasi. Karena obat yang saya bawa itu saya sampaikan bahwa itu adalah obat saya pergi mancing. Obat anti mual. Karena kalau saya mancing itu pasti mual, sehingga saya membeli obat tersebut. Dan alhamdulillah namanya juga kita tahu, dimenhidrinat.
pada saat BP POM memeriksa, memang saya berada di sana kurang lebih 3 hari, karena itu mengikuti prosedur. Pada hari Minggu itu tidak bisa dilakukan pemeriksaan oleh BP POM, sehingga BP POM memeriksa pada hari Senin, dan didapatlah hasil saya dinyatakan negatif. Hasil uji lab air kencing dan sebagainya itu negatif. Kemudian obat dinyatakan negatif MDMA ya, gitu ya. Pokoknya yang ekstasi dinyatakan negatif, dan disebutkan oleh BP POM, saya tidak bisa menunjukkan hasil BP POM-nya karena itu dipegang oleh pihak Polda, bahwa obat yang saya bawa itu benar dimenhydrina. Sehingga pada sore harinya saya dinyatakan selesai setelah gelar perkara. Kenapa saya lama di sana kurang lebih 3 hari? Karena SOP mereka, mereka melakukan SOP, harus ada gelar perkara, dan setelah gelar perkara selesai dilaksanakan, saya dikeluarkan surat perintah pelepasan penangkapan, dan saya sampaikan bahwa saya tidak dipenjara. Terima kasih kepada pihak Polda, saya ditahan di ruang tahanan sementara, dan saya diperlakukan dengan baik oleh pihak Polda NTB, sangat luar biasa, dan kami mengikuti proses hukum yang dilakukan secara kooperatif, dan karena kooperatif itulah kami dalam waktu 3 hari sudah bisa dipulangkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kami tidak ditangkap sedang karaoke. Bang, pada saat ke tempat stol itu yang terjadi, Ya. abang sama siapa saja? Teman saya, jadi 2 orang SN, mereka pada hari Minggunya sudah langsung pulang karena mereka tidak tidak terbukti apapun. Pukul Karena berapa? saya ada obat yang diduga ekstasi, yang awalnya diduga ekstasi sebanyak 12 butir sebenarnya, makanya pemberitaan itu 13 butir. Sebenarnya 12 butir. Obat itu saya beli 10.000, 10 butirnya untuk pergi ke mancing. Nah, obat itu dicek oleh alat yang digunakan biasa untuk mengecek ekstasi, itu hampir mirip, hampir diduga ekstasi. Makanya saya diamankan dulu karena barang yang saya bawa ini mirip. Tetapi setelah diuji lab, alhamdulillah BP POM sangat luar biasa, ya, mengujinya sehingga langsung dinyatakan negatif dan bisa disebutkan nama jenis obatnya. Cuman saya tidak bisa menunjukkan hasil obatnya, saya sudah melihat langsung disampaikan oleh pihak penyidik pada saat itu. Dan hari ini saya bebas, saya dilepaskan karena memang tidak terbukti barang yang saya bawa itu adalah jenis narkoba atau ekstasi. Terjaring pukul berapa? 10 kurang lebih. Ya, 10 malam. Waktu Indonesia sana. Ya, ada lagi berita dini hari, Pak, saya ditangkap. Tidak. Jam 10 kami ditangkap itu. Cuman memang pada saat saya diperiksa di sidik itu jam 12 tulisnya. Kalau tidak salah jam 12.35, Pak. Itu kan sudah prosesnya. Karena saya harus diperiksa, urin apa ditunggu kan.